Para Bapak Hakim yang masih menjalankan amanahnya, jadi saya tanpa ngelobi dari ke hakim yang masih punya kebijakan hati nurani, kemudian termasuk menjalankan sepertinya kalau di sana itu malaikat, Pak. Jadi malaikat itu ya benar ya benar. Iya. Itu Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Hakim yang hati mulia, hakim yang betul-betul mulia. Ini yang di pengadilan tinggi ya? Iya, baik pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Oh gitu. Iya. Ya. Terima kasih Pak atas semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lain. Gitu. Siap. Terima kasih. Amin amin Pak. Yeah. Perjuangan Bapak Tugiman untuk memperoleh haknya kepemilikan atas tanah pekarangan sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak milik nomor 07138 Sumberharjo dengan surat ukur tanggal 07 bulan 10 2018 nomor 04203 Sumberharjo 2018 luas 383 meter persegi dengan alamat Kleron RT 003 RW 021 Kelurahan Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah 5 tahun mencari keadilan, baru Rabu 8 Januari 2025 memperoleh keadilan dengan diadakan eksekusi pengosongan lahan. Sengketa hukum itu bermula dari Bapak Tugiman membeli sebidang tanah objek sengketa ke Marsinem. Namun tanpa sepengetahuan dari Tugiman yang sudah membeli tanah itu, termohon dalam hal ini Efriyanti mendirikan bangunan di atas tanah yang sudah terbukti bukan miliknya. Terhadap proses jalannya eksekusi hari ini, proses yang dimenangkan di bidang hukum saat ini mungkin sejauh mana bisa dijelaskan Bapak? Ya. Prosesnya Pak, prosesnya. Jadi kan prosesnya dari awal itu kan karena dia pencerobotan tanah kita laporkan pidana. Kemudian di laporan pidana dengan tuntutan jaksa itu ada pidananya. Kemudian karena di pengadilan negeri saya itu di 0, kemudian dari permohon juga di 0 kan, sehingga banding. Dalam hal banding untuk tuntutan saya bisa dipenuhi, maksudnya dipenuhi. Saya menuntut itu tanah saya, kemudian sesuai administrasi sudah sertifikat saya, kemudian untuk pajaknya juga pajak saya. Kemudian dari pengadilan negeri untuk tuntutan dana bangsom 1 juta dikabulkan 500.000 per hari. Kemudian putusan pengadilan tinggi dari pihak terbanding kemudian mengajukan kasasi. Mengajukan kasasi sampai tanggal berapa dia putusannya saya lupa Pak, kalau tidak baca. 21 Februari tahun 2024 Pak, itu putusan dari Mahkamah Agung. Kemudian saya mengajukan untuk eksekusi, ya ini Pak, eksekusinya sampai hari ini tanggal 8 ini. Kemudian sesuai dari ini saya juga dapat undangan jam 9, undangan untuk eksekusi. Saya diundang Pak. Ya. Karena saya diundang,
Ya karena saya diperintahkan untuk pulang, ya saya pulang. Itu Pak, ini aja. Jadi dalam eksekusinya sampai sekarang ini masih berlanjut di sana. Saya sudah pulang, ya saya pulang. Gitu Pak. Terus ini proses apa ini, tanah sama bangunan? Proses hak milik saya adalah tanah. Oh, tanah. Kemudian kenapa bisa menjadi sengketa itu Pak? Ya, jadi karena peristiwa awalnya gimana? Peristiwanya dia tidak punya bukti Pak. Jadi dalam perkara intinya ini, dia, tapi kan saya melihat bangunan itu dibongkar ya. Iya. Intinya dia membangun tanpa seizin. Tanpa seizin pemilik tanah gitu. Iya. Oh gitu. Itu yang bangun itu masih saudara atau orang lain? Kalau dengan saya bukan saudara. Oh. Jadi karena saya beli tanah itu, saya beli. Oh gitu. Iya. Jadi awalnya penjaringan beli tanah itu. Iya. Kemudian kok bisa dibangun sama termohon ini? Ya dulunya kan saya beli ini karena saya juga punya sertifikatnya itu toh. Kemudian saya masuk ke pertanahan. Saya melalui PPAT. Ini kan sertifikat tidak bermasalah. Itu loh Pak. Okay. Jadi nggak diproses jual beli kan gitu Pak. Judulnya seperti ini Pak. Oh, gitu. Jadi saya menurut saya juga sudah sesuai prosedur. Oh gitu. Iya, karena dari pertanahan tidak bermasalah, kemudian sertifikat keluar atas nama saya, kemudian saya ke BKD ngurus untuk surat SPP-nya juga jelas. Oh gitu. Gitu Pak. Dalam arti dia itu bangun itu menurut saya apakah sertifikat ganda atau apa? Dia tidak punya apa-apa Pak. Kok bisa bangun? Ya bisa, dia tidak punya bukti kok. Bukti apa letter C tidak punya. Itu loh Pak. Enggak, dia kok bisa membangun wani-wani ini bangun di situ ya, itu atas persetujuan saya kan nggak tahu gitu. Pak seperti itu ya Pak. Ya, kita sudah waktu akan bangun itu katanya minta apa dibuktikan. Ya saya buktikan, kemudian saya ke Polsek, Polsek laporan. Iya. Ya karena kita ya patuh dengan hukum Pak, masa akan bertindak sendiri. Iya, betul. Kita laporkan ke Polsek, sampai Polsek sudah mediasi ke sana, tidak bisa Pak, silahkan langsung Polda saja. Nah, kemudian saya laporan ke Polda gitu Pak. Nah, Polda proses, kemudian, nah ini sampai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Oh iya. Akhirnya dimenangkan Mahkamah. Sehingga dari pengadilan tinggi itu saya dimenangkan. Kemudian dia kasasi ya. Kasasi sampai ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menetapkan dari pengadilan tinggi. Gitu Pak. Jadwal judulnya di situ sudah tidak ada upaya hukum lain dari Mahkamah Agung. Demikian Pak. Pakai tadi tanahnya itu alamatnya di mana itu Pak? Tanahnya alamatnya tadi di Klero Pak. Di Dusun Klero ya? Dusun Klero. Oh, Klero Sumberharjo. Iya. Pakai penasihat hukum nggak ada Pak? Enggak Pak, saya berjalan sendiri. Ya jadi ya saya merasa begini Pak, saya merasa optimis. Wong saya itu punya data yang akurat, itu loh Pak. Iya. Jadi saya tidak pakai pengacara. Saya tanggulangi sendiri. Itu dibeli tahun berapa itu Pak? 2019 kalau salah. 2019. Sertifikat itu sertifikat keluar 2018 saya beli. Berarti belinya itu waktu itu letter C ya Pak? Sudah sertifikat. Sudah. Oh, sudah sertifikat. Itu sama yang punya pertama itu bisa diceritakan tahun 2018, 2019 di tahun ini. Oh, gitu yang ya. Seperti saya nggak punya. Jadi 2018 sertifikat. Dia punya saya nggak apa-apa. Berdua nggak apa-apa. Iya. Sudah ini Pak Munir. Jadi proses intinya gitu ya Pak. Iya. Jadi untuk sampai ke
dimenangkan sampai eksekusi ini prosesnya berapa tahun itu Pak? Ya 5 tahun Pak. Empat, Ya kurang lebih 5 tahun Pak. 5 tahun ya. Lebih. Berarti cukup lama juga. Cukup lama juga. Cukup lama, cukup menguras. Ya cukup tenaga Pak. Jadi Kalau misalnya kan kita jarak jauh dari sini sampai ke pengadilan sana kan jauh Pak ya. itu udah berapa kali? Sidang-sidang itu udah ratusan kali. Wah sidangnya kalau nggak salah hakimnya Sudah gantikan. Hakimnya ganti-ganti. pengadilan tinggi, pengadilan negeri, Iya. pengadilan tinggi, kemudian Mahkamah Agung. Kan tiga instansi Pak. Jadi kalau 3 berarti 9 Pak. Di pengadilan negeri sendiri itu kan 2 perkara Pak. Yang pertama perkara pidana, itu selesai hasilnya NO. Pengadilan negeri Istilah NO itu apa? tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Oh gitu. Jadi pengadilan negeri memutuskan pidana penjara 4 bulan. Tapi banding di pengadilan tinggi, diputus NO. Gitu. Terus menggugat lagi, sifatnya perdata. Perdata ya perjalanannya itu. Jadi awalnya pidana, kemudian NO, terus gugat lagi perdata. Perdata hasilnya seperti ini ya Pak. Kan itu. Terus intinya kenapa? Itu kan maksud saya luas tanahnya kan Nuwun Sewu berapa ya? 383 meter. 383 meter. Bapak tetap intinya Bapak antusias ataupun bersemangat dalam arti untuk membuktikan bahwa itu tanah itu Bapak miliknya sendiri gitu ya. Iya. Dorongan apa yang membuat jenengan itu kok semangat seperti itu? Dorongan saya Pak untuk semangat seperti ini bahwa saya melihat dari sejarahnya si pemilik dulu itu warisan itu loh Pak. Warisan kemudian saya beli itu sudah sertifikat. Ini menurut saya sudah sampai ke Badan Pertanahan. Itu sudah tidak masalah, berarti kami sudah menurut saya yakin kalau itu barang itu betul. Ini loh Pak. Yang menjadi janggal itu kenapa mereka beraninya membangun di atas tanah itu gitu. Itu kan alurnya sejak dulu ya Pak ya. Saya ulangi ya. Pertama, ketika dia itu bangun karena bukan miliknya, kan sudah ditegur Pak Duko. Buat diselesaikan dulu permasalahannya. Pak Duko sudah gitu, tapi dia tetap melanjutkan bangun. Dia memang penduduk asli di situ atau gimana? Penduduk asli. Ya, itu. Terus itu jadi tanahnya itu sebetulnya jadi apa komplitnya itu tanahnya itu satu harusnya zaman 2021 itu kan 200 meter. Itu sudah dibagi 4. Dibagi waris ya? Bagi waris. Iya, iya. Terus pembagian warisnya tahun 1957. Dalam pembagian waris itu bapaknya Epri yang masalah ini juga hadir, juga tanda tangan. Saya melihat dan membaca faktanya di kelurahan itu begitu. Tapi maunya bapaknya yang ini, yang bermasalah ini mau diklaim semua. Jadi mau disertifikatkan semua. Semua miliknya dia. Kelurahan yang nggak mau. Oh, itu karena sudah dibagi waris. Ya, sudah dibagi waris. Ya, oh gitu. Ya, Terima kasih. Perasaannya apa, Mas? Ya sudah merasakan plong karena ini sudah dieksekusi seperti itu, kemudian Udah 5 tahun ya? sudah 5 tahun perjalanan seperti ini, ya, melelahkan Pak. Iya. Kemudian apa ya, kalau ini sudah dieksekusi seperti ini, tinggal saya menunggu panggilan nanti selesai eksekusi akan dipanggil ke lokasi.
dalam rangka penyerahan BAP. penyerahan apa penyerahan Berita itu kan acara. yang berkepentingan yang sekarang kan pengadilan penyerahan hak Oh iya. seperti itu Pak nanti. Ya. Saya masih menunggu karena ini di rumah saya sendiri Pak. Jadi begini saya nambahkan, kami kalau masalah finansialnya, masalah hitungan uangnya, itu memang tidak sesuai Pak. Iya, Karena iya betul. tanahnya hanya 380. 300 ya, makanya kan Itu kok nilainya berapa? semangat sekali. Ya, nah itu semangat kami sama Iya, betul, betul. cuman membuktikan bahwa yang benar itu ya benar, yang salah itu ya salah. Betul ya. Tapi ini kita syukuri katanya diberikan kemenangan juga. Itu memang istimewa Pak. Pernah ini kemarin ketika di pengadilan negeri masalah perdata ini, kita kan di NU juga tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Disuruh mengurus lewat jalan lain, upaya hukum lain. Akhirnya kami banding ke pengadilan tinggi. Terus di pengadilan tinggi itu diputuskan gugatan 11 itu yang dikabulkan 9, termasuk Dwi Ansong. Jadi dia dikenai karena tuntutan gugatan Dwi Ansongnya itu 1 juta per hari, itu dikabulkan 500.000 per hari. Jadi ini ada Dwi Ansongnya kalau mau. Istilahnya uang sewa gitu atau apa? Bukan, Dwi Ansong itu denda. Oh denda. Ya. Denda keterlambatan menyerahkan. Oh. Jadi kalau dia itu terlambat menyerahkan dari inkrahnya itu 1 hari itu dendanya 500.000. Oh, iya. Nah ini sudah 10 bulan. Oh sudah 10 bulan. Mulai dari Februari 10 bulan. Dan nanti hitungannya berapa terserah. Nah, Kalau dendanya nggak dinyerahkan, jadi pidana itu atau gimana? ya disita. Oh. Kalau disita nggak bisa ya gantinya. Cuman menyita itu juga tidak mudah Pak. Itu harus ada bukti-bukti kepemilikan dia. Karena sekarang kan dia rasa-rasanya mungkin sudah habis Pak. Iya. Saat ini. Tapi itu kan tidak ada batas waktu daluarsa. Besok pun boleh. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya. Sama.